Salam saudaraku. Selamat sore. Salam sejahtera, salam bahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan membukakan rahasia firman-Nya bagi kita untuk memulihkan segala sesuatu. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa supaya Tuhan mengulurkan dua tangannya sebagai tanda belas kasih-Nya. Tuhan membukakan rahasia firman-Nya bagi kita sekaliannya. Segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Ada tujuh perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. 1. Berselubungkan awan. 2. Pelangi ada di atas kepalanya. 3. Mukanya sama seperti matahari. 4. Kakinya bagaikan tiang api. 5. Ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil yang terbuka. 6. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. 7. Ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Perkara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat telah dipaparkan dengan baik pada minggu-minggu sebelumnya. Tibalah saatnya bagi kita untuk memperhatikan perkara yang kelima. Perkara yang kelima, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang memberi kemenangan, bahkan melepaskan segala derita dan kesusahan. Tanda bahwa masalah diselesaikan, air mata dihapuskan. Amin, saudaraku. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini adalah sebuah tindakan atau perbuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan, bahkan melepaskan dari segala derita dan kesusahan. Tanda bahwa masalah diselesaikan, air mata dihapuskan. Sejenak kita mau perhatikan, ketika gulungan kitab itu masih termeterai atau belum terbuka. Ya, ketika rahasia tadi, perkara yang kelima, ia memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka. Ini berbicara tentang pembukaan rahasia firman Tuhan yang memberi kemenangan, bahkan melepaskan kita dari derita, kesusahan. Tanda bahwa Tuhan sudah menghapus air mata dan menjadikan segala sesuatu baru. Sekarang sebaliknya, kita terlebih dahulu memperhatikan ketika gulungan kitab itu masih termeterai atau belum terbuka. Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang pertama terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Puji Tuhan. Di tangan kanannya sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya. Ayat 5, Wahyu 5 ayat 1. Di tangan kanannya sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya. Itulah seluruh firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Saya ulangi, di tangan kanannya sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam
dan sebelah luarnya, menunjuk seluruh firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Jadi firman Allah, kemudian firman Allah yang tertulis itu disebut dengan logos. Amin, saudaraku. Disebut dengan logos. Pada zaman Musa, firman Allah pernah ditulis pada 2 loh batu. Pada zaman Musa, firman Allah pernah ditulis pada 2 loh batu. Juga ditulis pada setiap lembaran-lembaran kitab gulungan itu sendiri. Amin, saudaraku. Sebetulnya logos atau seluruh firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, anak Allah. Amin, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes 1 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Inilah penampilan Yesus yang pertama, masih dalam bentuk logos. Masih dalam bentuk logos. Pada mulanya adalah firman. Ini penampilan Yesus yang pertama, masih dalam bentuk logos. Masih dalam bentuk tulisan. Firman itu ditulis. Masih dalam bentuk logos. Inilah penampilan Yesus yang pertama. Amin. Amin. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus. Dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ya. Sebagai anak tunggal Bapa. Terus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Inilah penampilan Yesus yang kedua. Dari logos menjadi rema, bukan remah, rema. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Inilah penampilan Yesus yang kedua. Dari logos atau firman yang tertulis di dalam kitab suci menjadi rema. Ya. Firman itu mendarah daging. Logos menjadi rema. Firman itu mendarah daging. Berarti firman itu beraktivitas untuk mengadakan penyucian dosa. Amin, saudaraku. Penampilan firman itu adalah Allah. Berarti firman yang tertulis masih dalam bentuk logos. Inilah penampilan Yesus yang pertama. Amin. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia, mendarah daging. Berarti logos menjadi rema. Ya, logos menjadi rema. Firman mendarah daging. Berarti firman itu beraktivitas untuk mengadakan, beraktivitas berarti bekerja untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Puji Tuhan. Amin. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat yang ketiga, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kita dikejar waktu. Ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, cahaya kemuliaan Allah. Terus. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Terus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya. Puji Tuhan. Firman Allah berkuasa untuk, di sini kita perhatikan Ibrani 1 ayat 3, firman Allah itu berkuasa mengadakan penyucian terhadap dosa. Firman Allah itu berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa sampai kembali kepada bentuk semula. Firman Allah itu berkuasa atau beraktivitas atau bekerja untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Penyucian itu sampai segambar serupa dengan Allah. Penyucian firman itu membawa kita sampai segambar serupa dengan Allah, kembali kepada wujud semula. Amin, saudaraku. Kemudian selain mengadakan penyucian terhadap dosa, firman Allah itu titik dua. Strip pertama, menjadikan alam semesta
Ya, menjadikan alam semesta, dalam kurung Ibrani 1 ayat 2. Menjadikan alam semesta berarti yang tidak ada menjadi ada. Amin. Menjadikan alam, boleh baca ayat 2 supaya tidak bingung. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya, Yesus itu firman. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi selain mengadakan firman itu, selain mengadakan bekerja untuk mengadakan penyucian dosa, firman Allah itu juga step pertama menjadikan alam semesta. Amin, saudaraku. Menjadikan alam semesta berarti yang tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, firman Allah itu melenyapkan kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi firman Allah itu juga melenyapkan kemustahilan. Amin, saudaraku. Berarti apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Strip yang kedua, tadi sudah dibaca, menopang segala yang ada. Firman Allah itu menopang segala yang ada. Saudaraku, ibadah pelayanan ini ada karena firman Allah yang menopang. Tidak boleh ada ibadah tanpa firman. Tapi hari-hari ini setan menyesatkan ibadah. Banyak ibadah tanpa firman. Itu salah. Berdoa tanpa mendengarkan firman Allah itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi menopang segala yang ada. Berarti ibadah pelayanan ini ada karena firman yang menopang. Kemudian hidup benar, hidup suci karena firman Allah yang menopang. Tidak mungkin seseorang menjadi benar kalau tidak ditopang, di backup oleh firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang hidup menjadi suci kalau tidak ditopang oleh firman Tuhan. Segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Orang pandai, orang pintar, orang hebat, orang besar, pejabat tinggi tidak akan bisa benar sesuai dengan firman, tidak akan bisa suci sesuai dengan kesucian Allah kalau tidak di backup, ditopang oleh firman Allah. Sehebat-hebat apapun manusia tidak akan bisa benar, tidak akan bisa suci kalau dia tidak ditopang oleh firman. Jadi tidak cukup berkata percaya kepada Tuhan. Harus terus dengar firman untuk menopang. Sehingga ketika firman menopang, kita bisa hidup benar, kita bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, ya, sebuah gulungan kitab. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Iya. Kemudian gulungan kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar. Gulungan kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar. Sekalian kita lihat dulu tentang ditulisi sebelah dalam. Ditulisi sebelah dalam. Menurut itu terkait dengan batin manusia. Ditulisi sebelah dalam. Kaitannya dengan batin manusia. Amin, saudaraku. Kaitannya dengan batin manusia atau manusia dalam atau hati manusia. Amin, saudaraku. Ditulisi sebelah dalam. Kaitannya dengan batin manusia atau manusia dalam atau hati manusia. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam pengajaran tabernakel ditulisi sebelah dalam. Itu kaitannya dengan batin manusia atau hati manusia atau manusia dalam. Dalam pengajaran tabernakel itu terkena pada meja roti sajian. Di atasnya terdapat 12 ketul roti bundar yang dibuat dari 2/10 eva sama dengan 1/5 eva tepung yang terbaik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini dia meja roti. Semua jumlahnya 12 ketul roti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 12 ketul roti bundar dijadikan 2 susun. Nah, dijadikan 2 susun.
1, 2. Jadi 2 susun. 12 ketul roti ini dijadikan 2 susun. Ya. 2 susun. Masing-masing terdiri dari 6 ketul diletakkan di atas meja. Jadi 6 ketul roti 1 susun. Amin saudaraku. 2 susun masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Dapat dipahami? 6 susun kalau disatukan 66. Itulah seluruh jumlah kitab suci dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian lama. Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Diawali dengan kitab Kejadian, diakhiri atau ditutup dengan kitab Wahyu. Seluruhnya jumlahnya 66. Keluaran 25 ayat 30. Keluaran 25 ayat 30 baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Mengenai meja roti sajian. Nah, terus dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Iya. Jadi roti sajian itu harus tetap ada di atas meja. Jadi firman, jadi hati harus menjadi tempatnya firman. Jangan sampai hati menjadi tempat untuk yang lain-lain. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Artinya hati harus menjadi tempatnya firman. Jangan sampai hati menjadi tempatnya yang lain-lain, yang tidak baik, yang tidak suci, yang jahat, yang najis. Jangan. Tapi biarlah 12 ketul roti dan menjadi 2 susun, masing-masing 6 ketul roti ada di hati kita, atau hati penuh dengan firman Allah. Manusia dalam penuh dengan firman Allah. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Terus bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Puji Tuhan. Kalimat pada ayat 34, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saudaraku, apa yang kalau hati jahat, kalau hati menjadi tempatnya yang tidak suci, kalau hati menjadi tempatnya yang jahat, maka yang keluar, yang terucap dari mulut adalah hal-hal yang jahat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Walaupun terlihat perkataan itu baik, tapi kalau hatinya jahat, pasti yang terucap dari mulut pasti jahat. Walaupun terdengar perkataan itu baik. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, ya, dari perbendaharaannya yang baik. Ya, terus dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kesimpulannya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Artinya kalau hati penuh dengan firman, maka kata-kata yang terucap penuh dengan firman. Apa yang keluar dari mulut penuh dengan firman. Kalau hati sebagai tempat perbendaharaan firman, penuh dengan firman, hati sebagai perbendaharaan penuh dengan firman, maka yang terucap dari mulut penuh dengan firman. Paham saudaraku? Jadi tidak mungkin ada ucapan yang baik kalau hati jahat. Tetapi kalau hatinya baik, pasti yang terucap penuh dengan firman. Kalau hatinya penuh firman, maka yang terucap dari mulut penuh dengan firman.
Itu sebabnya firman itu ditulisi di sebelah dalam. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tentang ditulisi sebelah luar. Hal ini terkait dengan bagian luar dari manusia. Ya, ditulisi di sebelah luar. Ditulisi sebelah luarnya. Ini terkait dengan hal ini terkait dengan bagian luar dari manusia itu sendiri, yaitu perkataan dan perbuatan atau sholat tingkah atau gerak-gerik yang terlihat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ditulisi sebelah luarnya. Hal ini terkait, ya, firman yang tertulis sebelah luarnya itu terkait dengan bagian luar dari manusia itu sendiri, yaitu perkataan yang terdengar dan perbuatan atau sholat tingkah yang terlihat. Dapat dipahami, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat disebut juga dengan imamat rajani. Bangsa yang kudus. Sama dengan bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Melayani berarti orang yang melayani adalah milik kepunyaan Allah. Terus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, terus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Tugas dari bangsa yang terpilih adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pendeknya, memberitakan salib dimanapun kita berada. Memberitakan salib dimanapun kita berada. Orang yang memberitakan salib atau memukul salib dimanapun berada itu terlihat dari gerakannya. Persis seperti 2 tangan dan 2 kaki yang terpaku, tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Bangsa yang terpilih tugasnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia atau memberitakan salib. Apa tandanya seseorang memberitakan salib? Persis seperti 2 tangan dan 2 kaki yang terpaku, tidak bisa lagi berbuat dosa. Tidak terlihat lagi perbuatan dosa. Amin, saudara. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Apa teladan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan bagi kita, kiranya supaya kita ikuti. Kiranya kita juga berarti, kiranya kita juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan salib dimanapun kita berada. Apa tandanya? Sama seperti 2 tangan, 2 kaki Yesus yang terpaku, tidak berbuat dosa. Amin, saudaraku. Wahyu 5. Tetapi sayangnya, itulah tadi ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Tetapi sayangnya, sangat disayangkan sekali kalau kita baca terus pada kembali lagi Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1. Ada yang sangat disayangkan. Ulangi baca Wahyu 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Tetapi sangat disayangkan, kitab gulungan ini masih dimeterai dengan 7 meterai. Kitab gulungan tersebut masih dimeterai dengan 7 meterai. Artinya masih tertutup. Gulungan kitab itu dimeterai dengan 7 meterai, artinya masih tertutup, belum terbuka. Berarti tidak bisa dibaca. Sebelah dalam tidak bisa dibaca, sebelah luarnya juga tidak bisa dibaca. Nah, itu yang sangat disayangkan. Dapat dipahami, saudaraku? Itu yang sangat disayangkan. Lihat, gulungan kitab yang tertutup dengan 7 meterai, belum terjadi pembukaan rahasia firman. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ada pikiran tumpul enggak ya? Amin, saudaraku.
Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Terus, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Masih ada yang terselubung. Terus, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, tidak terjadi pembukaan rahasia firman. Rahasia firman tidak tersingkap. Terus, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Iya, Yohanes 1 ayat 14. Terus, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Puji Tuhan. Kalau rahasia firman tidak tersingkap, maka segala yang terselubung tidak tersingkap. Artinya dosa-dosa belum dibongkar dengan tuntas. Amin. Kalau rahasia firman tidak tersingkap, kerugiannya adalah segala yang terselubung tidak tersingkap. Artinya dosa belum dibongkar dengan tuntas. Akibatnya pikiran mereka menjadi tumpul. Akibatnya pikiran mereka menjadi tumpul. Tumpul. Artinya tidak sanggup memikirkan apa yang baik, apa yang suci dan mulia. Itu arti pikiran tumpul. Amin, saudaraku. Sebab itu kita patut bersyukur dalam setiap pertemuan ibadah ini pikiran yang tumpul diasah supaya tidak tumpul. Paham, saudaraku? Jadi akibatnya tadi pikiran mereka menjadi tumpul, artinya tidak sanggup memikirkan apa yang baik, apa yang suci dan yang mulia. Ibrani 1 ayat 1. Jadi sangat disayangkan, amin, saudaraku. Padahal tadi ditulisi sebelah dalam, kaitannya tadi dengan manusia batin. Ditulisi sebelah luar, kaitannya dengan supaya perbuatannya baik, dilihat sholat tingkah baik. Amin, saudaraku. Tapi sangat disayangkan, gulungan kitab itu masih termeterai dengan 7 meterai, masih tertutup, belum terbuka rahasia firman. Itu sangat disayangkan. Sehingga dosa tidak dibongkar dengan tuntas. Akibatnya pikiran menjadi tumpul. Pikiran tumpul apa? Tidak dapat memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia bagi Tuhan. Kalau seseorang tidak sanggup memikirkan apa yang baik, yang benar, yang suci, berarti pikirannya tumpul. Itu yang sangat disayangkan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan hanya pikirkan yang tidak baik-baik. Yang tidak baik dipikirkan, yang baik tidak. Itu tumpul sudah pikirannya. Ayo yang sudah tumpul bersyukur. Ayo datang kepada Tuhan, dengar firman. Yang tumpul pikirannya datang kepada Tuhan, dengar firman. Puji Tuhan. Ibrani 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan kalimat berulang-ulang berfirman. Berulang-ulang berfirman. Menunjuk kepada suatu keadaan di mana bangsa Israel juga berulang-ulang berbuat dosa. Kalau Allah berfirman berulang-ulang, kalau Allah berulang-ulang berfirman dengan perantaraan para nabi, menunjukkan bahwa bangsa Israel juga berulang-ulang berbuat dosa. Kalau saja andai kata bangsa Israel tidak berulang-ulang berbuat dosa, maka Allah tentu tidak akan berulang-ulang berfirman dengan perantaraan para nabi. Itulah Ibrani 1 ayat 1. Sedangkan Ibrani ayat 2 dan 3 terjadi pembukaan rahasia firman. Ibrani 1 adalah bertolak belakang dengan Ibrani 1 ayat 1 bertolak belakang dengan Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berulang-ulang. Kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, berulang-ulang. Sebab kuasa rahasia firman adalah menyingkapkan segala rahasia yang terselubung. Dosa dibongkar dengan tuntas. Tetapi karena tidak terjadi pembukaan rahasia firman, dosa yang terselubung tidak tersingkap. Yang terselubung tidak tersingkap, dosa tidak dibongkar dengan tuntas. Akhirnya bangsa Israel berulang-ulang berbuat dosa. Itu sebabnya Allah berulang-ulang berfirman dengan perantaraan para nabinya. Kiranya dalam setiap kesempatan kita dengar firman,
jika firman itu meneguhkan, langsung tangkap, izinkan firman itu bekerja, beraktivitas untuk mengadakan penyucian dosa sampai kita dibawa segambar serupa kembali kepada wujud semula, sama mulia dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Setelah semakin kita mengerti pembuka rahasia firman, semakin kita cinta firman Tuhan. Amin, saudaraku. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, belum terbuka, masih dimeterai dengan 7 meterai tadi, Wahyu 5 ayat 1, terus maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, maka manusia binasa. Maka manusia binasa. Sebab itu kita senantiasa berdoa dan memohon belas kasih-Nya supaya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah ini, pertemuan-pertemuan ibadah kita, kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya lewat pembukaan rahasia firman Tuhan, supaya kehidupan kita tidak binasa. Sebab kitab yang tertutup itu berlaku bagi mereka yang akan binasa. Maka kalau dalam ibadah, dalam suatu gereja, dalam satu kandang penggembalaan, kalau firmannya hanya satu, lalu ceritanya panjang dan lebar, hati-hati. Amin, saudara. Amin. Kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, akan binasa. Akan binasa. Sesuai dengan Amsal 19 ayat 18. Kalau tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada pembukaan rahasia firman, menjadi liarlah manusia. Liar. Apa arti liar? Tidak terkendali lagi. Baik hati pikirannya, baik sholat tingkah perbuatannya, tidak bisa dikendalikan. Maka kalaupun sampai pada detik ini masih terlihat gejala liar atau perbuatan yang tak terkendali, namun kita masih beribadah dan melayani kepada Tuhan, itu kesempatan, masih ada kesempatan besar supaya kita bisa dapat dikendalikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau masih ada di dalam Tuhan, walaupun terlihat gejala liar, tapi kalau masih ada di dalam Tuhan, berarti ada kesempatan untuk nanti akhirnya menjadi kehidupan yang terkendali, dikendalikan oleh Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh, hati, pikiran, dan perasaan. Amin, saudaraku. Liar tapi di luar Tuhan, binasalah dia. Puji Tuhan. Itulah sebabnya juga dalam Ratapan 2 ayat 9 berada pada kehancuran. Tidak berhenti sampai di situ. Dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, itulah antikris. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah mereka yang akan binasa itu? Yang tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman itu, dalam kurung yang tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman. Siapakah mereka yang akan binasa? Dalam kurung yang tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman. Strip pertama, orang yang tidak percaya. Boleh baca ayat 4 mulai. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Satu, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah pembukaan rahasia firman. Terus yang adalah gambaran Allah. Haleluya. Siapakah mereka yang akan binasa? Satu, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus?
Yang disebut pengikut Kristus berarti mengikuti teladan Yesus. Kalau Yesus disalib, kita juga harus memikul salib. Jadi yang pertama yang akan binasa orang-orang yang tidak percaya, tidak mau memikul salib. Yang kedua atau dua, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Dua, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman menunjuk dunia dengan arusnya yang menghanyutkan. Ilah zaman menunjuk kepada dunia dengan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhannya. Itu ilah zaman. Puji Tuhan, menuju kepada arus dunia yang menghanyutkan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhannya. Saudaraku, tidak sedikit manusia berkata, tidak sedikit orang berkata sesuai dengan zaman. Maka banyak anak-anak Tuhan berkata sudah zamannya untuk memiliki teknologi canggih, sudah zamannya memiliki Android berarti. Tidak salah. Tetapi kalau terikat dengan berhala itu, ilah zaman itu, berhala itu, berarti nanti hanyut, terbawa arus, tenggelam dalam manusia dalam keruntuhannya. Dapat dipahami? Amin. Saya menghargai kalau ada hamba Tuhan berkata kepada saya, bro, sudah zamannya pakai Android. Boleh, tidak salah. Tapi tetap pendirian saya tetap. Saya memiliki telepon genggam cukup untuk telepon dan SMS titik. Saya tidak salahkan yang lain, ya, amin saudaraku, tidak salahkan orang lain. Tapi saya mempunyai pendirian tersendiri dalam hal itu. Hati-hati dengan ilah zaman. Dunia dengan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan sampai membawa manusia itu dalam keruntuhan. Ilah zaman, penyembahan oleh zaman itu sendiri. Penyembahan berhala oleh arus dunia. Itu ilah zaman. Penyembahan berhala oleh arus dunia. Jangan terikat, jangan terbawa arus. Sebab itu biarlah kita didewasakan oleh firman Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran palsu. Dapat dipahami? Amin. Habis saudaraku, puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 2. Wahyu 5 ayat 2, dipercepat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, ya, yang berseru dengan suara nyaring. Ya. Katanya, ya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya. Lihat seruan malaikat yang gagah. Titik 2. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Seruan ini menunjukkan suatu kegelisahan dan ketakutan yang mendalam, karena gulungan kitab itu masih tertutup, gulungan kitab itu masih termeterai dengan 7 meterai. Lalu oleh sebab itu malaikat yang gagah ini berseru dengan seruan, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan yang membuka meterai-meterainya. Sebetulnya seruan ini menunjukkan suatu kegelisahan, suatu ketakutan yang sangat mendalam. Saudaraku, kita akan mengalami kecemasan, ketakutan apabila dalam setiap pertemuan ibadah tidak terjadi pembukaan rahasia firman. Kalau hanya bicara berkat-berkat dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, hanya melucu-melucu saja, hanya soal berkat-berkat lahiriah, hanya soal mukjizat-mukjizat, hal-hal yang besar-besar, tetapi tidak terjadi pembukaan rahasia firman oleh kekuatan salib, itu yang membuat kehidupan kita sangat cemas dan mengalami ketakutan. Kita butuh pembukaan rahasia firman. Sebab itu malaikat yang gagah itu berseru, siapakah yang layak
membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Seruan ini menunjukkan suatu kegelisahan dan ketakutan yang mendalam. Ya, amin. Puji Tuhan. Sebab itu kita terus berdoa supaya dalam setiap pertemuan ibadah Tuhan kiranya membukakan rahasia firman-Nya untuk menyingkapkan segala yang terselubung. Dosa dibongkar dengan tuntas. Maka jangan ada seorang pun di antara kita menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah, mulut seperti memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hati ini harus menjadi tempatnya firman. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau rahasia firman tidak terbuka, berarti selubung itu tetap menyelubungi hati. Amin, saudaraku. Selubung itu tetap menyelubungi hati. Berarti dosa belum dibongkar dengan tuntas. Akibatnya, kalau dosa belum dibongkar dengan tuntas, selubung itu tetap menyelubungi hati, atau dosa belum dibongkar dengan tuntas, akibatnya orang tetap di dalam dosanya. Akibatnya orang tetap di dalam dosanya. Maka yang jahat tetap yang jahat, yang jahat tetap jahat, yang najis tetap najis, yang sakit tetap sakit, yang susah tetap susah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak mengalami pemulihan baik jasmani maupun rohani. Lahir batin tidak mengalami pemulihan sampai kapanpun. Itulah. Jadi wajar saja kalau seandainya tadi malaikat yang gagah ini mengalami suatu kekhawatiran yang mendalam, mengalami kegelisahan atau kekhawatiran yang sangat mendalam, wajar saja. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab kalau selubung itu tetap menyelubungi hati, atau dosa tidak dibongkar dengan tuntas, maka yang jahat tetap jahat, yang najis tetap najis, yang sakit tetap sakit, yang susah tetap susah. Tidak mengalami pemulihan lahir batin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang saudara gelisah dengan dosa yang masih dipertahankan. Siapa yang gelisah dengan kejahatannya yang belum tersucikan, belum mengalami penyucian dengan dosa kejahatan? Siapa yang mengalami kegelisahan? Saya sendiri gelisah. Saya entahlah, kalau sudah dengar firman tapi tidak mau gelisah, tetap masih dosa itu tapi tidak gelisah, biasa saja. Wah, ini bahaya ini. Sebab itu malaikat yang gagah ini dia gelisah, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Amin, saudaraku. Dia gelisah sekali. Seharusnya kalau masih tetap dalam dosanya harus gelisah. Jangan kalau tidak ada uang gelisah. Seharusnya kalau masih tetap di dalam dosanya, itu yang membuat gelisah. Kalau soal makan, minum, pakaian, Tuhan cukupkan. Tidak mungkin orang beribadah di dalam Tuhan kekurangan. Tidak mungkin. Janji firman itu ya dan amin. Firman itu bukan ya, satu kesempatan lain, tidak. Ya dan amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab tersebut. Strip yang pertama, yang di surga. Yang di surga menunjuk malaikat-malaikat atau penghuni lainnya. Strip yang kedua, yang di bumi menunjuk manusia dan hamba-hamba Tuhan, baik itu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, termasuk saya sendiri.
tidak dapat membukakan rahasia firman dari dalam diri saya sendiri. Amin. Kemudian yang di bawah bumi menunjuk setan-setan atau roh-roh yang ada di alam bersah. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Nah, terus karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Kalau rahasia firman tidak tersingkap, tangisan dan kesedihan tidak bisa dibendung. Amin, saudaraku. Tangisan, air mata karena kesedihan tidak bisa lagi dibendung. Puji Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan menderita, menangis, dan mengalami kesedihan yang mendalam karena dosanya, karena kejahatannya, karena kenajisannya. Puji Tuhan. Andai saja, kalau saja seseorang betul-betul atau sungguh-sungguh menghargai pembukaan rahasia firman, maka rahasia firman tentu secara otomatis berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terselubung, menyingkapkan dosa yang masih tersembunyi, atau dosa dibongkar dengan tuntas. Otomatis masalah selesai. Tidak mengalami penindasan, tidak mengalami aniaya, tidak tertindas, tidak teraniaya, tidak mengalami kesedihan, air mata tidak mengalir, tidak ada terlihat air mata bercucuran dari mata ini. Tetapi karena tidak terjadi pembukaan rahasia firman, kesedihan yang mendalam terjadi, tangisan yang mendalam terjadi. Puji Tuhan. Masih ingat ketika masalah terjadi? Saudara mungkin pernah menangis ketika masalah yang besar terjadi. Saudara masih ingat itu? Amin, saudara. Amin. Kesedihan tidak bisa ditahan lagi. Air mata tidak bisa dibendung. Mengalir begitu deras. Itu saya alami karena kesalahan saya sendiri. Tetapi puji Tuhan, oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, hari demi hari nyatalah pembuka rahasia firman bagaikan rembang di tengah hari. Amin, saudara. Untuk menghapus air mata dan kesedihan di dalam kehidupan kita masing-masing. Wahyu 5 ayat yang ke-5. Nah, sekarang itulah yang terjadi ketika kitab tertutup atau gulungan kitab itu masih dimeterai dengan 7 meterai. Nah, sekarang kita bandingkanlah sekarang keadaan ketika gulungan kitab itu sudah dan ke-7 meterainya sudah terbuka. Sekarang marilah kita perhatikan sejenak atau kita bandingkan antara kitab yang tertutup tadi dengan apa yang kita alami dengan sekarang pada Wahyu 5 ayat 5 dengan gulungan kitab yang sudah terbuka, gulungan kitab dan ke-7 meterainya yang sudah terbuka. Sekarang kita bandingkan ayat 5. Saudara masih ingat tadi penjelasan yang pertama? Di mana gulungan kitab masih tertutup dengan 7 meterai? Sekarang kita bandingkan dengan gulungan kitab dengan ke-7 meterainya sudah dibukakan. Wahyu 5 ayat 5 sekarang baca. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ya, jangan kau menangis. Jangan kau menangis. Terus, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, ya, yaitu Tunas Daud telah menang. Air mata dihapuskan berarti di ayat 5 ini. Terus, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Perhatikan, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang. Telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Artinya terjadi pembukaan rahasia firman pada ayat 5 ini. Karena singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah berkemenangan. Oleh sebab itu, satu dari 24 tua-tua berkata kepada Rasul Yohanes dalam satu kesempatan dalam penglihatan di Pulau Patmos, jangan engkau menangis. Ketika terjadi pembukaan rahasia firman,
Tuhan selesaikan masalah, air mata dihapuskan. Kesedihan yang mendalam tidak terlihat lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena kalau terjadi pembuka rahasia firman, maka dosa yang terselubung dibongkar dengan tuntas. Itu sudah pasti. Kalau hanya cerita ini itu ecek-ecek saja, satu ayat lalu ceritanya panjang dan lebar. Kemudian kemudian hamba Tuhan itu pandai melucu-melucu. Cerita siapa jempol dongeng nenek tua, tahayul, filsafat kosong dan lain sebagainya. Kemudian hanya bercerita tentang mukjizat. Tetapi pembuka rahasia firman tidak berlangsung di tengah ibadah dan pemberitaan firman itu. Tidak ada artinya. Biar sejuta kali terjadi mukjizat di depan mata, kalau tidak terjadi pembuka rahasia firman, no. Kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah ini, tidak ada artinya mukjizat. Yang sakit sembuh, tapi orang itu kan mukjizat. Tapi orang itu tidak mau pikul salib, tidak selamat. Yang menyelamatkan kan salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihatlah. Wahyu 5 terjadi pembuka rahasia firman. Air mata dihapuskan. Masalah selesai, air mata dihapuskan. Segala sesuatu menjadi baru. Amin, saudaraku. Yang lama sudah berlalu, dosa sudah diselesaikan. Sekarang Mazmur 119 ayat 130. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Bila tersingkap, bila terjadi pembuka rahasia firman, pembuka rahasia firman tersingkap, terus firman-firman-Mu memberi terang, ya, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Puji Tuhan. Bila terjadi penyingkapan rahasia firman, memberi dua hal kepada kita. Bila terjadi penyingkapan rahasia firman, memberi dua hal kepada kita. Satu, memberi terang. Amin. Dua, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dua, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Marilah kita ikuti penjelasan-penjelasan dari dua hal di atas ini. Sekarang tentang memberi terang. Tentang memberi terang. Injil Yohanes 1 ayat 5. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-5. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, saudaraku. Terus, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Amin. Dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi kalau ada terang, entah itu kecil, entah itu terang besar, kegelapan akan diterangi. Kegelapan tidak akan pernah menguasai terang, tapi terang yang menguasai kegelapan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di dalam kegelapan setan berkuasa. Kalau orang masih menyukai kegelapan, dia tidak akan mau datang kepada terang. Tetapi puji Tuhan, kita sore ini lewat ibadah raya minggu, kita datang kepada terang. Amin, saudaraku. Kita datang kepada terang, sehingga terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai lagi. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 15. Ayo fokus perhatikan firman Tuhan. Kita harus takut kepada mata Tuhan, bukan mata manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Terus Filipi pasal 2 ayat 15. Baca. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda. Amin. Amin, saudaraku. Terus sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Yang bengkok hati, angkatan yang sesat hati. Terus sehingga kamu bercahaya. Terus seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Perhatikan di sini, cahaya bintang-bintang, ya, cahaya bintang-bintang menerangi orang-orang yang ada di dalam
kegelapan. Cahaya bintang-bintang menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Yaitu strip pertama, angkatan yang bengkok hatinya. Strip yang kedua, angkatan yang sesat hatinya. Jadi angkatan yang bengkok hatinya dan angkatan yang sesat hatinya, itulah orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Tetapi cahaya bintang-bintang itu menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan tadi, yaitu angkatan yang bengkok hatinya dan angkatan yang sesat hatinya diterangi. Amin, saudaraku. Bengkok hatinya menunjuk ular dengan 3 tabiatnya yang paling mendasar. Menunjuk ular, gambaran dari setan, dengan 3 tabiat yang paling mendasar, sesuai dengan Injil Yohanes 8 ayat 44. 1. Pembunuh manusia dari sejak semula. Pembunuh manusia dari sejak semula. Bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Bapa, yaitu kasih. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Juga kasih itu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. 2. Tabiat yang paling mendasar ada 3 ya. 2. Tidak hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup di dalam kebenaran. Bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Anak. Hidup benar sesuai dengan firman Allah atau melakukan kehendak Allah, yaitu memikul salib. 3. Bab tabiat yang paling mendasar ada 3. Yang ketiga, bapa pendusta. Bapa pendusta. Karakter yang ketiga ini bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Roh Kudus. Bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu, saudaraku, tabiatnya memimpin, menyertai, menolong, menghibur, menguatkan, menginsafkan. Salah satunya mengajar kita dalam seluruh kebenaran. Ajarannya itu benar, tidak salah, tidak dusta. Maka kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak perlu diajar oleh orang lain. Sebab Roh itu yang akan mengajar dia dalam segala perkara. Ajarannya itu benar, tidak dusta. Jadi tabiat dari tabiat dari setan yang paling mendasar ada 3. Pembunuh manusia dari sejak semula. Bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Bapa, itulah kasih. Sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Kemudian juga berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian tabiat yang kedua, saudaraku, tidak hidup di dalam kebenaran. Bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Anak. Hidup benar sesuai dengan firman. Itulah kebenaran dari salib. Kemudian bapa pendusta. Bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu tabiatnya memimpin, menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, menginsafkan. Yang ketujuh, mengajar. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak perlu diajar orang lain. Roh Kudus itu akan mengajar kita dalam seluruh kebenaran. Ajarannya itu benar, tidak dusta. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jangan lagi susah-susah diatur, ya. Amin, saudaraku. Supaya jangan mudah ternilai kita, diukur oleh orang lain. Puji Tuhan. Bila bengkok hati telah diterangi, bila bengkok hati, bila angkatan yang bengkok hatinya telah diterangi, tandanya memikul salib dan menjadi domba sembelihan. Tandanya memikul salib dan menjadi domba sembelihan. Berarti sepotong kayu salib telah ditusukkan dari mulut ular sampai ekornya supaya lurus. Tadi bengkok ular itu kan bengkok toh, berliku-liku kalau menjalan. Amin, saudara. Jadi bila angkatan yang bengkok hatinya telah diterangi tadi, tandanya adalah yang bengkok hati tadi sudah diterangi, tandanya rela memikul salib dan menjadi domba sembelihan. Sama dengan sepotong kayu salib
Sudah ditusukkan dari mulut ular sampai ke ekornya, jadi lurus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, saudaraku. Kemudian tentang sesat hati. Sesat hati menunjuk domba liar. Sesat hati menunjuk domba liar. Berarti tidak tergembala. Berarti tidak tergembala. Prakteknya sesuai dengan Ayub 39 ayat 9 sampai 11. Puji Tuhan. Ya. Sesat hati, perhatikan, sesat hati menunjuk domba liar. Berarti tidak tergembala. Prakteknya sesuai dengan Ayub 39 ayat 9 sampai 11. 1. Tidak mendengar suara gembala. Sama dengan tidak dengar-dengaran. 2. Menertawakan keramaian kota. 2. Menertawakan keramaian kota. Artinya tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Menertawakan keramaian kota artinya tidak menghargai, bahkan cenderung mengecilkan ibadah dan pelayanan itu. Keramaian kota, menertawakan keramaian kota. Saat ini kita berada di dalam kota raja besar, dan di dalamnya ada keramaian karena kita beribadah dan melayani, memuji Tuhan. Itu keramaian kota raja besar. Amin, saudaraku. Tetapi kalau sesat hati atau domba liar tidak tergembala, prakteknya yang kedua, menertawakan keramaian kota. Artinya tidak menghargai ibadah dan pelayanan, bahkan cenderung mengecilkan ibadah dan pelayanan itu sendiri. Lihat orang dunia akan menertawakan orang-orang yang memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Bagi mereka menghabiskan itu kebodohan karena menghabiskan waktu, tenaga, pikiran. Sebab itu mereka sibuk cari uang, sibuk menuntut ilmu, sibuk di dunia sana. Sehingga menjadi liar. Praktek yang kedua, menertawakan keramaian kota, mengecilkan ibadah dan pelayanan. Amin, saudara. Siapa yang masih mengecilkan ibadah pelayanan di sini? Hati-hati. Kalau masih ada berarti liar hatimu. Puji Tuhan. Praktek yang ketiga, menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Praktek yang ketiga, menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Berarti beribadah di sembarang tempat rumah Tuhan. Beribadah di organisasi A, beribadah di gereja B, beribadah di gereja C. Lalu alasannya sama aja. Nah, itu sudah liar itu. Kalau tergembala, pasti tergembala dengan rapi. Amin, saudaraku. Praktek yang ketiga tadi, praktek yang ketiga, menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Amin, saudaraku. Menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di sembarang tempat. Beribadah di gereja A, gereja B, gereja C, semua gereja dia masuki. Dengan alasan sama aja. Supaya lebih yakin kita baca Wahyu 39. Kalau tidak dibaca nanti dipikir saya membuat mengada-ngada. Baca Ayub 39 ayat 9 sampai 11 baca. Demikianlah firman Tuhan. Kepadanya telah kuberikan tanah dan boleh baca ayat 8. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Liar ya, liar. Ayat 9. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya. Terus, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Itu tempatnya. Sekarang praktek liar, ayat 10 sampai 11. Ia menertawakan keramaian kota. 1. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. Tidak dengar-dengaran suara gembala. 2. Terus, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. 3. Dan mencari apa saja yang hijau. Yang ketiga, menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di semua gereja, tidak tergembala dalam satu tempat. Akhirnya pengertian si A diterima, pengertian si B diterima. Dengan alasan sama, tidak sama. Tidak sama. Sampai seribu? Tidak sama. Kalau ayat firman yang disampaikan satu, ceritanya panjang, berarti tidak sama dengan penggembalaan di tempat ini. Tidak sama. Paham saudaraku? Tidak sama. Harus tergembala. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau.
mencari firman Allah sama di sana. Semua sama firmannya. Saya bilang firman Allah sama, tapi kadang yang menjelaskannya itu, pengertian orang yang menjelaskan tidak sama. Ini bukan berbicara tentang kesombongan. Tetapi kalau hamba Tuhan itu menyampaikan ayat, menjelaskan ayat, nah itu yang benar. Dengan menggunakan pola kerajaan surga, itulah tabernakel, maka akan tersusun dengan rapi ibadah dan pemberitaan firman. Berpola, berbentuk kerajaan surga, tidak asal main comot ayat. Amin, saudaraku. Sama seperti baju, sebelum digunting oleh tukang jahit harus gunakan dulu polanya. Kita punya pola tabernakel. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga saya pun tidak asal sembarangan menyampaikan firman Tuhan, tidak sembarang berkhotbah. Puji Tuhan. Inilah praktek liar tidak tergembala. Ada 3 tadi. Sekarang, tapi itu tadi yang diterangi hatinya. Angkatan yang sesat hati. Hanya kita melihat sejenak tentang sesat, berarti liar, tidak tergembala. Prakteknya ada 3. Nah, sekarang bila angkatan sesat hati telah diterangi, tandanya ialah titik 2, tergembala dengan baik, tidak liar. Tergembala dengan baik, tidak liar. Lihat keadaan tergembala dengan baik, tidak liar. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Masih ada yang liar? Ibadah di sembarang tempat? Jangan ya, tidak boleh. Tidak boleh. Puji Tuhan. Yohanes pasal 10. Lihat, bila angkatan sesat hati telah diterangi, tandanya ialah titik 2, tergembala, tidak liar lagi. Lihat kalau domba-domba tergembala. Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, ya. Gembala yang baik. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ya. Ia adalah gembala domba. Terus untuk dia penjaga membuka pintu, ya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Nah ini, kalau tergembala, domba-domba mendengar suara gembala, terus dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Terus jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya. Ia berjalan di depan mereka. Ya. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Keadaan bila domba-domba tergembala dengan baik di dalam satu tempat kandang penggembalaan ini. Keadaan bila domba-domba tergembala di dalam satu kandang penggembalaan dengan satu gembala. Satu, domba-domba mendengar suara gembala. Domba-domba mendengar suara gembala. Yesus Kristus adalah gembala agung. Ini pengalaman Daud. Kemudian Daud berkata, takkan kekurangan aku, baik dalam perkara jasmani, soal makan, minum, pakaian dicukupkan, baik dalam perkara yang rohani. Dosa kejahatan, dosa kenajisan tidak lagi kelihatan sebagai kekurangan. Jadi tidak kekurangan, baik jasmani maupun rohani, tidak kekurangan. Jasmani dicukupkan, soal makan, minum, pakaian. Rohani, dosa sudah tidak lagi kelihatan. Amin, saudaraku. Setelah itu barulah Daud kembali menceritakannya pada ayat berikutnya. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, menikmati firman penggembalaan di satu tempat dengan satu gembala, tidak tukar-tukar gembala, supaya pengertiannya jangan berbeda-beda. Kemudian apalagi pengakuan Daud, ia menuntun aku di air yang tenang. Kehidupan yang diurapi terus mengikuti gembala. Puji Tuhan. Itu keadaan yang pertama. Dengar-dengaran. Kalau dengar-dengaran tidak mengambil jalannya sendiri dan tidak menuruti keinginan sendiri. Dulu rata-rata kebanyakan di antara kita sebelum memberi diri digembalakan susah ditegur, tidak mau dengar-dengaran. Mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginannya sendiri. Tetapi sekarang, setelah kita melepaskan pengertian yang lama,
Kita mulai belajar dengar-dengar. Amin, saudaraku. Itu keadaan yang pertama kalau domba-domba tergembala. Yang kedua, domba-domba mengikuti gembala. Domba-domba mengikuti gembala. Puji Tuhan. Mengikuti gembala berarti mengikuti contoh teladan. Kalau domba-domba mengikuti gembala berarti gembala di depan, domba-domba mengikuti. Sama artinya mengikuti contoh teladan. Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti contoh teladannya. Kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Dia. Itu juga teladan. Biarlah kita ikuti teladan itu persis sesuai dengan tapak yang ditinggalkannya. Jangan sampai jejak atau tapak yang ditinggalkan itu tidak diikuti. Kalau kita ikuti, nanti kita berada di mana Dia berada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mengikuti gembala agungnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, sejauh ini kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Ikuti saja geraknya pengajaran mempelai, kemana saja kita dibawa. Yang pasti, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, kelak berada dalam pesta nikah anak domba sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Ikuti saja geraknya, jangan mengambil jalannya sendiri. Amin, saudaraku. Persis seperti perjalanan bangsa Israel. Mereka harus melihat tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam yang memang orang Lewi. Sehingga jarak antara bangsa Israel dengan tabut perjanjian itu ada 2000 hasta. Dan pandangan mereka harus terus kepada tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam yang memang orang Lewi. 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib. Biarlah kita ikuti dan mata kita selalu mengarah kepada salib Kristus. Sebab jalan menuju surga, sebab tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu, supaya tidak tersesat di tengah jalan, biarlah mata kita selalu terarah kepada salib Kristus. Amin, saudaraku. Ikuti saja contoh teladannya. Puji Tuhan. Inilah yang sudah diterangi itu. Tidak lihat lagi. Ya, amin, saudaraku. Nah, sekarang Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kita setia ikut Tuhan. Amin. Mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tidak keluar lagi. Amin. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Iya. Bila terjadi pembukaan rahasia firman, itulah wahyu yang diturunkan, yang disampaikan. Maka kita akan mengenal. Maka kita akan mengenal Dia dengan benar. Banyak orang Kristen belum mengenal Yesus dengan benar. Walaupun dia mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi belum tentu mengenal Dia dengan benar. Tetapi lewat wahyu, lewat pembukaan rahasia firman, kita mengenal Dia dengan benar. Kalau rahasia firman disingkapkan, itu sama artinya Yesus telah menyingkapkan isi hatinya, menyatakan isi hatinya kepada kita. Sehingga dengan demikian, ketika Ia berbicara kepada kita dari hati ke hati, kita mengenal Dia dengan benar. Bukan lagi mengenal karena kata orang, bukan
sudah dibukakan. Isi hati Tuhan dinyatakan secara pribadi kepada kita. Itu kemurahan. Kalau sampai pada akhirnya dahulu kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, sekarang akhirnya mengenal dengan benar, itu kemurahan oleh pembuka rasa firman wahyu Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka Dia juga mengenal kita dengan benar. Sikap perbuatan kita pasti benar. Hati, pikiran, perasaan benar. Tubuh, jiwa, roh benar. Perkataan, perbuatan benar. Kesaksian benar. Sama-sama dikenal. Kita mengenal, Dia mengenal. Hati menyatu dengan hati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 3 sampai 6. Luar biasa perhatian Tuhan kepada sidang jemaat di Efesus. Tetapi justru sidang jemaat di